Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini yang tadi rencananya kita adakan tatap muka, tapi karena sesuatu dan lain hal, ya kita alihkan menjadi daring. Ya, ini juga untuk mengefisienkan waktu ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan share screen dulu ya. Ya, sebagaimana tugas yang telah dikerjakan yang lalu mengenai istilah hadis ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan jelaskan berbicara persoalan kuantitas berarti kita berbicara persoalan angka ya, ya kuanti. Nah, ada yang diistilahkan dengan hadis mutawatir, ada juga hadis ahad. Jadi hadis itu dua dari segi kesahihannya ya, ditinjau dari segi kuantitas dan ditinjau dari segi kualitasnya hadis. Nah, kalau kita berbicara persoalan ditinjau dari segi kuantitas, berarti kita berbicara persoalan jumlah, ya jumlah perawinya. Nah, kalau kemarin kita pelajari rawi itu atau perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ada istilahnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Ada juga hadis ahad, ya kebalikan dari mutawatir. Nah, kita lihat definisinya secara lengkap. Hadis mutawatir secara bahasa, mutawatir dapat berarti mutatabi, yaitu sesuatu yang datang berikutnya dengan kita atau yang beriringan antara satu dengan lainnya. Nah, kalau dari istilah ulama hadis, mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Ketika hadis itu diriwayatkan oleh orang banyak, ya tentu itu tidak bisa dikomunikasikan untuk diadakan pendustaan. Misalnya, satu kelas jumlahnya 25 orang misalnya. Ketika saya mengatakan besok kita libur, satu ruangan itu misalnya ada temannya yang nggak datang, itu tidak mesti dia memberitahukan bahwa dosen tadi mengatakan besok libur. Dia kan istilahnya cari-cari dulu siapa yang dipercayai perkataannya. Nah, kalau barang satu dua orang yang mengatakan seperti itu muncul kecurigaan. Jangan sampai mereka hanya bersepakat saja untuk berbohong. Tapi kalau satu kelas yang sudah mengatakan besok libur, inilah yang dinamakan dengan istilah mutawatir. Ya tentu kalau misalnya mereka sepakat untuk berbohong, saya kira itu mustahil terjadi. Itu disebabkan karena perkataan itu didengarkan oleh banyak orang. Kemudian, ini perlu diketahui syarat-syarat hadis mutawatir. Pertama, dia mesti diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Ada yang mengatakan lebih dari 3, itu sudah jadi istilah banyak atau biasa dinamakan jamak. Ada juga yang mengatakan lebih dari 10 orang, ada juga yang mengatakan 20, bahkan ada yang sampai 30. Ini masing-masing persepsi atau pendapat daripada ulama-ulama hadis. Intinya ketika hadis itu diriwayatkan oleh orang banyak, maka itulah yang dinamai dengan istilah mutawatir. Kemudian adanya keseimbangan antara perawi pada tokoh tabakat ya. Tabakat itu tingkatan ya atau lapisan. Maksudnya begini. Misalnya kalian jurusan ekonomi syariah misalnya. Itu angkatan 2020. Angkatan 2020 jumlahnya itu 20 orang. Angkatan 2019 itu jumlahnya 25 orang.
angkatan 2018 jumlahnya misalnya 23 orang. Nah, setiap angkatan ini kan tidak jauh berbeda. Jadi hampir mirip-mirip, istilahnya apa? Eh, dia tidak terlalu banyak, tidak juga sedikit. Artinya hampir seimbang jumlahnya. Nah, inilah yang dimaksudkan adanya keseimbangan. Yang tidak seimbang itu misalnya angkatan 2020 satu orang, angkatan 2019 cuma 2 orang, angkatan 2018 kembali lagi satu orang. Atau misalnya angkatan 2020 itu 20 orang. Angkatan 2019 cuma ada 2 orang. Ya, angkatan 2018 cuma ada satu orang. Ah, ini namanya tidak seimbang. Walaupun lebih dari 3, tetapi kalau tidak seimbang itu tidak bisa dinamakan mutawatir. Kemudian berdasarkan tanggapan panca indera, artinya yang masuk akal. Ya, ketika misalnya kita mendengarkan hadis-hadis yang mutawatir, biasanya itu ada kata-kata sami'tu. Saya mendengar. Ya, kapan dia dengarkan? Nah, itu dicari apakah dia seorang sahabat atau bukan. Biasanya seorang sahabat ini yang mendengarkan langsung kepada Nabi. Nah, tapi kalau tabi'in atau orang yang hidup setelah masa sahabat, itu tidak lagi menggunakan kata sami'tu. Karena mustahil. Ya, Nabi sudah meninggal ratusan tahun baru dia mengatakan sami'tu. Oh, itu tidak bisa. Kemudian syarat yang keempat, mustahil bersepakat untuk berbohong. Jadi kalau jumlahnya sudah memadai, sudah banyak, saya kira itu mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Keempat syarat ini yang dipakai oleh mayoritas ulama untuk menetapkan apakah ini hadis mutawatir ataukah hadis ahad. Berikutnya, ya, ini saya kira nanti bisa dibaca-baca saja ya. Hukum hadis mutawatir ya. Kalau status hukumnya itu ya sudah pasti ya itu apa namanya dipakai untuk apa namanya untuk memberikan sebuah kepastian hukum. Ya rata-rata hadis-hadis yang sahih itu ya diambil dari hadis mutawatir. Nah, ada istilah mutawatir lafzi. Ya, apa itu? Redaksi dan maknanya sama. Apa yang dia dengar dari Rasulullah, apa yang dia dengarkan dari sahabat, apa yang dia dengarkan dari gurunya, itu sama redaksinya. Beda kalau maknawi, ya beda maknawi. Kalau maknawi, lafaznya berlainan, maknanya sama secara umum. Ya misalnya, saya ambil contoh hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di hadis yang lain ada redaksinya yang hampir mirip. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya niat itu yang dihitung itu adalah akhirnya. Nah, pertanyaan kemudian, ini ada dua hadis yang berbeda, tetapi intinya adalah walaupun lafaznya beda, intinya sama, yaitu hadis yang bercerita tentang pentingnya niat. Jadi niat itu sangat menentukan kualitas pekerjaan kita. Sah tidaknya sebuah pekerjaan ya ditentukan oleh niatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mutawatir maknawi. Jadi lafaznya boleh jadi berlainan tetapi maknanya sama. Kemudian ada istilah amali, ya berita tentang amalia, ya hadis-hadis yang terkait tentang fadilah-fadilah amal ya, yang kadang orang mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai sebagai status hukum atau sumber hukum. Tetapi lagi-lagi ulama berbeda pendapat. Ketika dia masuk ranah mutawatir, maka itu boleh dipertimbangkan. Berikutnya, ya ini sudah tadi ya, mutawatir lafzi dan maknawi. Nah, apa sih faedah hadis dari hadis mutawatir? Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis mutawatir ini dapat memberikan faedah ilmu daruri, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkan isinya sesuai dengan yang diberitakan. Jadi kita tidak ragu menerima hadis yang berupa hadis mutawatir tersebut. Ya, apa yang kita baca ya kita yakini apa adanya. Kenapa? Ya karena hadis tersebut itu sudah diriwayatkan oleh orang banyak. Berikutnya ada istilah hadis ahad, ya sesuai dengan namanya ya, ahad, kata ahad atau wahid ya, berdasarkan segi bahasa itu berarti satu.
Ya, khabar ahad atau hadis ahad, ya ini berarti suatu berita yang disampaikan oleh orang yang satu. Maksudnya satu orang aja. Tapi menurut istilah hadis, ahad adalah khabar atau hadis yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir. Jadi istilahnya dia terbatas. Sebenarnya ini tidak boleh pakai ahad ya. Kalau ahad itu berarti tunggal. Ya kan di Al-Qur'an dipakai itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu satu atau esa. Nah, yang tepat itu adalah wahid ya. Jadi ada wahidun, isnan, salasa, rabi'ah atau arba'ah. Itu cocok. Jadi ada wahid, isnain. Tapi kalau ahad tunggal, itu tidak ada. Biasakan ahad juga diartikan esa. Ya, esa atau tunggal, maha tunggal atau ahad. Nah, ini menurut ulama hadis bahwa khabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Intinya hadis ahad lebih kurang jumlahnya dari hadis mutawatir. Nah, itulah yang dinamakan hadis ahad. Nah, kemudian faedah hadis ahad ya, sebagaimana yang dituliskan oleh Akib Muslim dalam bukunya Ilmu Mustalul Hadis, ya kajian historis metodologis. Ya, jadi hadis ahad ini memberikan manfaat kepada zon ya, artinya kemungkinan atau dugaan ya untuk melakukan sebuah penelitian. Biasanya kan kalau cuma satu orang yang berkata itu menimbulkan sebuah kecurigaan. Nah, hasil kecurigaan inilah yang dihasilkan dan dijadikan sebagai sebuah penelitian. Jadi itu menarik sebenarnya dikaji hadis-hadis ahad ini. Nah, apa sih kehujahannya hadis ahad? Ya, berbicara masalah hujah, ya jadi hadis ahad ini dengan berbagai macam pembagian terkadang dapat dihukumi sahih, hasan atau dhaif. Ya tergantung pada syarat diterimanya hadis. Nah, adapun kehujahan hadis ahad ini jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad dapat dijadikan hujjah. Ya, hujjah itu maksudnya sumber hukum ya. Jadi apakah hadis ahad dapat dijadikan sumber hukum? Ya, jawabannya iya. Ya, selama hadis tersebut masuk kategori makbul atau diterima atau memenuhi syarat diterimanya sebuah hadis. Ya, kalau tidak diterima, tidak ada persyaratan diterimanya hadis, ya tidak bisa diterima. Nah, adapun yang berkaitan dengan perawi hadis, ini perawinya harus adil, ya adil dalam artian tidak bohong ya, bukan pekerjaannya orang yang senantiasa berbohong. Kemudian harus dobit, ya dobit itu kuat ya. Dua dobit itu dua, ada dobtu kitaban, ada dobtu sodaran. Ada yang kuat hafalannya, dari segi hafalan dia kuat. Ada juga dia kuat dari segi tulisan. Nah, ini namanya dabtu kitaban. Nah, ulama hadis ada yang seperti itu juga. Kemudian perawi harus paham dengan hadis yang disampaikan. Dia harus pahami. Jangan sampai ahli hadis tapi tidak paham. Ya, berikutnya perawi harus melakukan dengan apa yang telah diriwayatkan. Apa yang telah diriwayatkan itu kalau berupa anjuran ya dia kerjakan. Ya, inilah istilahnya konsekuensinya jadi sebuah perawi hadis. Kemudian perawi harus menyampaikan hadis dengan huruf-hurufnya ya sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Dan perawi hendaknya mengetahui perubahan makna hadis dari lafal hadis yang sebenarnya. Karena hadis-hadis itu sebenarnya banyak yang bertentangan ya. Kalau secara tulisan, tapi kalau ngerti persoalan penyelesaiannya, ngerti ulumul hadisnya, maka itu tidak akan ada istilah pertentangan. Berikutnya, syarat yang berkaitan dengan substansi hadis. Ya, hendaklah sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Terhindar dari syuz, ya atau kejanggalan, atau illat, ada cacat. Ya, kejanggalan itu maksudnya gini. Misalnya, kalau ada hadis yang mengatakan siapa yang membeli timun di pasar dupa-dupa maka terhindar dari penyakit corona. Nah, itu kan ada kejanggalan. Kok hanya timun? Kok hanya di pasar dupa-dupa? Kenapa tidak di pasar-pasar yang lain? Nah, itu namanya kejanggalan. Jadi ada muncul kecurigaan, loh ini kok tidak masuk akal nih.
Nah, itu yang namanya kejanggalan. Kemudian ada ilat, ada cacat. Bisa jadi perawi hadis itu ada sedikit masalah di pendengarannya. Dan pendengaran itu kadang mempengaruhi kualitas hadisnya. Mungkin dia mendengarkan dari Nabi, Nabi mengatakan A, tetapi dia cuma mendengarkan B. Nah, itu kan sudah ada istilahnya perbedaan ya, perbedaan antara apa yang dia dengarkan dengan apa yang dia amalkan. Nah, kemudian hendaknya tidak bertentangan dengan sunnah al-masyhurah, baik yang berupa qauli maupun fi'liyah. Artinya kalau sunnah atau hadis itu sudah membumi, ya sudah masyhur di kalangan masyarakat, ya tidak usah lagi terlalu dibahas tentang status-status hukumnya. Misalnya apa? Misalnya tahlil. Tahlil walaupun banyak yang berbeda pendapat, kan hadisnya juga banyak. Dan orang juga sudah menjadikan hadis tersebut masyhur. Ya walaupun ada sebagian ulama yang masih belum menerima ya, belum bisa menerima legalitas daripada istilah tahlil itu. Nah, kemudian hendaklah sebagian ulama salaf tidak mencela, mengkritik hadis tersebut. Kritik boleh, tetapi kritiknya itu jangan sampai menjas atau mencela. Ya, karena kan istilahnya ada orang yang mengkritik ya untuk menggali informasi. Ya, untuk istilahnya mencari kebaikan, tapi kalau tujuannya menjatuhkan, maka itu yang haram. Kemudian hendaknya dalam hadis tersebut tidak terdapat penambahan matan dan sanad. Ya, tidak boleh ditambah-tambah. Ya, karena Nabi sudah mewanti-wanti dan mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, kata Nabi, ketika dia mengatakan hal tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah menempati sebuah posisi di dalam neraka. Jadi memang beratnya. Tidak boleh asal-asal sembarangan kita ngomong bahwa ini hadis padahal bukan hadis. Nah, ini contoh saja ya. Ya, hadis yang banyak digunakan oleh ulama seperti sejarah yang membuktikan bahwa Rasulullah ketika menyebarkan Islam kepada para pemimpin atau raja atau negeri, ya pemimpin negara ya, beliau menunjuk atau mengutus 1 atau 2 orang sahabat. Bahkan beliau pernah mengutus 12 sahabat untuk berpencar menemui 12 pemimpin. Ya, saat itu untuk diajak menganut agama Islam. Jadi kasus ini membuktikan bahwa berita yang disampaikan atau dibawa oleh 1-2 orang ya dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum. Kemudian ada istilah hadis ahad, ya, ada istilah hadis masyhur, ada istilah hadis aziz, ada istilah gharib. Kita lihat yang pertama, masyhur ini secara istilah hadis, masyhur artinya hadis yang telah diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Jadi masyhur ini lebih dari 3 boleh juga. Ya, padahal intinya kan hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan 1 orang. Tapi kalau dia berbicara persoalan hadis masyhur, maka itu bisa jadi lebih dari 3 orang. Ya, pada setiap tingkatan sanad. Tadi kita sudah jelaskan istilah tabaqat ya atau tingkatan. Selama tidak disampaikan pada tingkatan mutawatir. Kemudian pembagian hadis masyhur. Ya, hadis ini jika kita lihat dari segi kualitasnya dapat dibedakan menjadi 3. Ya, jadi ada hadis sahih, hasan maupun dhaif. Ada juga hadis aziz, ya, secara etimologi hadis aziz yaitu berarti sedikit. Ya, kalau menurut ulama hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi atau lebih dalam satu tabaqat. Jadi satu angkatan itu mesti ada yang riwayatkan, yang minimal 2 orang. Nah, kemudian pembagian hadis aziz secara kualitas ya juga dapat dibedakan menjadi sahih, hasan dan dhaif. Yang terakhir ada istilah hadis gharib ya. Ya, secara etimologi gharib ya berasal dari kata gharaba. Ya gharibu yang berarti al-munfarid, yaitu menyendiri atau ba'id an watanin, jauh dari tanah airnya. Ya, gharib juga bisa berarti terasing. Kalau menurut ulama hadis,
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatannya, baik yang menyendiri itu imamnya ataupun selainnya. Artinya secara kualitas hadis itu cuma diriwayatkan satu orang, nggak ada lagi yang setelah dia tidak ada lagi. Nah, itu namanya gharib. Ya, sekira ini untuk perkuliahan kita. Ya, sekira apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar mengantar kita untuk memahami hadis ketika ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Jadi setelah menonton video ini, saya harap kalian bisa membuat sebuah resume atas apa yang telah kami sampaikan. Sekira ini lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.